Halo guys, Albahe. Jadi, saya membuat video tentang GoPro lagi. Walaupun saya sudah membuat tentang unboxingnya, reviewnya. GoPro itu bisa dikontrol melalui smartphone menggunakan aplikasi GoPro Quick. Dan tentang GoPro itu menggunakan max lens mode. Yang video-videonya sudah tayang ya. Dan teman-teman bisa klik link di atas sini. Dan yang pertama adalah Hypersmooth-nya yang sudah teman-teman ketahui. Hypersmooth 4.0 dari GoPro Hero 10 Black ini sangatlah baik, bahkan di berbagai settingan field of view seperti linear, wide, dan rentang gambar yang paling lebar, super view. Itu memang Hypersmooth 4.0 itu selalu aktif dan itu bekerja dengan baik. Dia bisa menahan goncangan gambar ketika melewati jalanan yang jelek. Dan kualitas gambar dari GoPro ini memang kualitas gambar untuk resolusi 1080p itu memang terasa agak kurang ya. Dia kurang tajam, memang dia kurang tajam tapi masih bagus, sangat baik ketika penggunaan vlogging, mungkin seperti sepedaan, motor itu masih sangat baik. Dan memang kalau misalkan lebih bagus lagi itu ada di resolusi di atasnya, yaitu 2,7K. Dan itu pun juga harus menggunakan bitrate yang tinggi. Karena ada pilihan standar bitrate dan high bitrate di dalam GoPro ini. Dan memang kalau settingan 1080p itu bitrate-nya hanya standar. Makin tinggi bitrate-nya, itu gambarnya semakin bagus. Nah makanya kalau misalkan di 2,7K hingga ataupun 5,3K itu lebih baik bitrate-nya itu yang high, jangan yang standar. Dan file yang dibutuhkan memang itu sangat besar, apalagi di 2,7K ke atas. Bahkan di resolusi 1080p itu gambarnya juga saya pikir cukup besar. Kira-kira di 10 menit itu filenya memakan 2-3 GB lah. Jadi memang sangat besar, apalagi kalau di 2,7K itu gambarnya sangat filenya sangat besar. Itu tadi saya ngomongnya adalah 1080 dengan 30 fps. Bagaimana dengan 60 fps itu sudah pasti lebih besar lagi. Dan itu Hypersmooth-nya aktif. Dan spesifikasi laptop atau desktop ketika mengedit video itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau mau edit 2,7K maupun di atasnya itu laptopnya harus spesifikasinya yang high-end, seperti minimal Intel i7 Gen 9 atau yang setara gitu ya, atau AMD yang setara. Teman-teman bisa menyetarakan CPU tersebut. RAM-nya pun juga harus 32 GB. SSD-nya itu harus 1 TB minimal. GPU-nya juga yang bukan terintegrated, jadi mungkin seperti Nvidia atau AMD lah yang high-end. Yang pasti spesifikasi laptopnya harus bisa mendukung editing resolusi video 2,7K hingga 5,3K. Dan ini laptop saya itu menggunakan Intel i7 Gen 7, RAM-nya 16, SSD-nya 512 dan menggunakan integrated GPU. Jadi saya hanya bisa edit video GoPro itu di resolusi 1080p 30 fps. Kalau udah di atas itu videonya udah nggak bisa diedit sama sekali, dan saya menggunakan program editing Movavi. Jadi laptop yang digunakan memang harus benar-benar mumpuni untuk edit video dari GoPro. Max Lens Mode ini adalah fitur tambahan dari GoPro. Jadi ketika ingin gambarnya tidak miring gitu ya, dan kualitas gambar 1080 ketika menggunakan Max Lens Mode itu dia lebih baik dibandingkan tidak menggunakan Max Lens Mode. Jadi kalau lebih jelasnya teman-teman bisa
klik link di atas ini nih untuk menonton video tentang max lens mode di GoPro. Dan kualitas low lightnya itu tidak bisa diandalkan di resolusi berapapun ya, 1080, 2,7K, 4K maupun 5,3K itu low lightnya sama sekali tidak bisa diandalkan. Kenapa begitu? Karena sensornya itu dia cukup kecil, bahkan paling kecil dibandingkan kompetitor terberatnya ya, seperti DJI Action 2 itu sensornya ialah 1/1,7 inci, sedangkan GoPro ini sensornya 1/2,3 inci. Dan ada yang lebih besar lagi, yaitu Insta360 One A. Itu sensornya sangat besar, yaitu 1 inci. Dan dia lensanya ada kerjasama dengan Leica. Baterai, ini tentu saja baterainya so-so lah, standar aja baterainya, sekitar kalau di 1080 30 fps itu sekitar 1 jaman, dan udah pasti boros, lebih boros itu di 2,7K ke atas. Dan ternyata di GoPro ini ada overheat. Ya, saya baru pertama kali mengalami overheat di GoPro Hero 10 Black ini. Saya biasanya kalau review menggunakan review GoPro ini atau memakai GoPro di sepeda gitu ya, di mobil ber-AC atau vlogging gitu ya, itu GoPro ini tidak terasa panas dan aman dari overheat, sama sekali tidak ada isu overheat. Dan overheat ini atau isu overheat ini berlaku ketika GoPro-nya itu merekam sambil diam. Artinya dia tidak bergerak. Jadi GoPro itu sudah sangat terasa panas bahkan di menit ke-15. Dan isu overheat itu muncul di menit ke-38. Di menit ke-38. Jadi saya tidak sempat merekamnya ketika GoPro ini ada peringatan overheat dan action cam-nya mati sendiri. Saya juga tidak menyangka bahwa kalau itu overheat muncul, dan ya memang kenyataannya overheat muncul di menit ke-38. Itu di resolusi 1080p 30 fps. Bagaimana dengan resolusi di atasnya 2,7K, itu sudah pasti kemungkinan besar isu overheatnya lebih cepat dibandingkan 1080, mungkin di bawah 38 menit atau di menit ke-30 itu kayaknya sudah muncul. Kalau GoPro ini diem ya, jadi memang GoPro itu harus dipakai dengan berjalan gitu. Dia harus kena angin GoPro-nya. Kalaupun mau diem itu harus indoor dan langsung menghadap ke AC. Itu saya pikir nggak ada masalah kalau seperti itu. Jadi memang GoPro ini harus dibawa jalan ketika merekam, jadi nggak boleh sambil diam. SD card yang harus digunakan adalah menurut rekomendasi dari GoPro-nya sendiri Extreme Plus dan Extreme Pro itu keluaran dari SanDisk. Dan Lexar Silver Edition itu juga direkomendasikan karena SD card tersebut itu mendukung kecepatan baca dan tulis yang sangat tinggi, dan daya tahan untuk video 2,7 4K maupun 5,3 itu sangat baik. Makanya direkomendasikan menggunakan SD card tersebut. Dan HEVC atau kodek dari video GoPro ini itu menggunakan HEVC, yaitu High Efficiency Video Codec. Jadi pastikan laptop teman-teman itu ada HEVC-nya atau kodek HEVC. Karena ketika saya pertama kali beli menggunakan GoPro ini dan hasilnya dimasukkan ke dalam laptop, itu saya bingung, ini kenapa GoPro laptopnya tidak bisa membaca atau tidak bisa menampilkan hasil video dari GoPro ini, karena itu laptop saya belum mendukung HEVC. Jadi saya disarankan oleh sistem dari Windows ini itu untuk beli dulu sistem HEVC-nya atau kodek HEVC-nya agar videonya bisa terbaca. Nah, beli di mana? Belinya itu ada di Microsoft Store. Harganya itu saya beli 13.000.
dan itu sebenarnya cukup terjangkau sih untuk bisa videonya bisa dilihat di laptop. Dan itu juga videonya juga juga bisa diedit kalau misalkan laptopnya ada mendukung HiFiSi. Jadi teman-teman pastikan laptopnya ada HiFiSi. Kalau nggak ada HiFiSi, emang harus beli di Microsoft Store-nya, itu harga 13.000. Dan GPS, nah ini GPS ini dia cukup sulit aktifnya. Saya tidak mengerti kenapa, dan dia cukup lama aktif GPS-nya. Jadi ini kan GPS-nya warnanya abu-abu ya. Nah kalau aktif itu dia harusnya berwarna putih. Nah GPS ini berguna untuk merekam video dengan menggunakan telemetri data, seperti kecepatan mobil atau kecepatan motor atau sepeda gitu ya, G-force maupun altitude itu juga bisa ditampilkan ketika GPS dari GoPro ini aktif. Nah untuk GPS-nya aktif itu saya kira-kira menunggu 5-10 menitan, jadi cukup memakan waktu yang sangat banyak untuk menunggu GPS-nya aktif. Nah GPS ini memang berguna bagi teman-teman ketika balapan mobil gitu ya, atau sepedaan atau motor gitu yang ingin ada kecepatan gitu, atau ada altitude atau ada G-force yang ingin ditampilkan di GoPro Hero 10 Black ini. Kalaupun bisa dia aktif gitu ya, nyala GPS-nya. Ini saya belum menemukan edit GPS atau edit telemetri datanya tuh di laptop atau di desktop. Saya baru bisa edit telemetri data itu di handphone melalui aplikasi dari GoPro, yaitu GoPro Quick, dan itu cukup memakan file yang sangat besar dan memakan baterai yang sangat besar pula. Jadi memang kebutuhan dari GoPro ini juga sangat besar. Bahkan GPS-nya pun itu juga data-data dari GPS-nya juga sangat besar. Dan begitu saja kira-kira beberapa hal yang saya sampaikan bagi teman-teman ketika ingin pertama kali menggunakan GoPro Hero 10 Black ini. Memang kalau mau lebih bagus gambar ya, kalau cukup merasa teman-teman di 1080p gitu ya, ini teman-teman saya rekomendasikan beli yang namanya Max Lens Mode ini, karena ini seperti sudah paket lengkap lah agar video ini bagus. Dia walaupun 1080, cuman gambarnya lebih bagus dibandingkan ketika tidak menggunakan Max Lens Mode ini. Jadi ada perbedaan 1080p menggunakan Max Lens Mode dan yang tidak. Dan ketika menggunakan Max Lens Mode ini, gambarnya tidak akan miring kemana-mana. Jadi gambarnya tetap lurus seperti itu. Dan ada satu lagi dari Max Lens Mode ini, ialah dia hyperspeednya juga berjalan dengan baik. Walaupun settingannya hanya standar ya. Kan kalau tanpa Max Lens Mode itu ada yang high maupun yang boost gitu ya. Dan ini settingannya hanya standar, cuman teman-teman jangan khawatir, walaupun settingannya tulisannya standar, itu hypersmooth-nya juga sangat berjalan dengan baik. Jadi gambarnya tidak akan berguntang. Ya, jadi begitulah kira-kira beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk membeli GoPro atau tidak membeli GoPro, atau membeli yang action cam yang lain. Jadi jangan lupa subscribe, like, share video ini, dan aktifkan lonceng notifikasi di video apa agar mendapatkan video-video menarik lainnya. Cheers!